warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas mahasiswa kedokteran gigi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan analgesik di kedokteran gigi. Pemberian analgesik merupakan salah satu bagian dari terapi dokter gigi untuk menangani nyeri pasca perawatan gigi. Golongan analgesik terbagi dua, yaitu golongan steroid yang bekerja di sistem saraf perifer dan golongan non-steroid yang memiliki kemampuan menghambat siklus siklo-oksigenase. Penggunaan analgesik harus sesuai dengan resep dokter sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif seperti reaksi alergi dan efek akibat interaksi obat lainnya. Penjelasan lebih lengkap tentang analgesik, mekanisme, interaksi obat, serta reaksi alergi di kedokteran gigi dapat disaksikan dalam video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Penggunaan analgesik dalam kedokteran gigi. Nyeri. Nyeri adalah mekanisme protektif untuk menimbulkan kesadaran terhadap kenyataan bahwa sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan. International Association for the Study of Pain mendefinisikan nyeri sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan atau ancaman kerusakan jaringan. Berdasarkan durasi, nyeri dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Sensasi nyeri melibatkan serangkaian proses kompleks yang disebut dengan nosisepsi. 4 tahapan nyeri: transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi nyeri. Transduksi adalah tahapan aktifnya reseptor nyeri akibat stimulus dari kerusakan gigi seperti pulpitis ataupun nyeri tekanan gigi yang tumbuh. Transmisi, tahapan pengantaran sinyal stimulus menuju sumsum tulang belakang dan diteruskan ke otak. Modulasi, tahapan sistem saraf pusat mengatur intensitas sinyal stimulus dan menginterpretasikan rasa nyeri, dan timbullah persepsi nyeri. Mekanisme terjadinya nyeri. Fosfolipid yang terdapat di dalam membran sel dibantu oleh enzim fosfolipasa A2 akan membentuk asam arakidonat. Terdapat jalur perubahan asam arakidonat sebelum terbentuknya nyeri, yaitu jalur siklo-oksigenase dan lipoksigenase. Dengan bantuan enzim siklo-oksigenase, asam arakidonat akan berubah menjadi prostaglandin, dan melalui enzim lipoksigenase, asam arakidonat berubah menjadi leukotrien, yang kemudian hasil proses tersebut akan menimbulkan nyeri pada individu. Jenis prostanoid yang disintesis melalui jalur siklo-oksigenase diantaranya adalah PGD2, merupakan mediator inflamasi dan alergi. PGE2 berperan dalam homeostasis, pembentukan inflamasi, nyeri, dan demam. PGF2-alfa berperan dalam menginduksi persalinan dan kontraksi otot rahim. PGI2 berperan dalam relaksi otot polos dan mencegah agregasi platelet. TXA2 berperan dalam agregasi platelet dan vasokonstriksi. Intensitas nyeri dapat dinilai secara sederhana dengan meminta pasien untuk menjelaskan nyeri dengan kata-kata mereka sendiri. Alat bantu yang digunakan untuk membantu intensitas atau keparahan nyeri pasien yaitu Numeric Rating Scale, Visual Analog Scale, Verbal Rating Scale, Face Pain Scale, McGill Pain Questionnaire, Brief Pain Inventory, dan Initial Pain Assessment menjadi 10 yang paling sering digunakan untuk menilai intensitas atau keparahan nyeri pasien adalah skala analog visual. Rasa sakit. Menurut intensitasnya, rasa sakit terbagi menjadi ringan, sedang, hingga berat. Rasa sakit ringan ke sedang seperti rasa nyeri pasca tindakan PSA, pencabutan, inflamasi periodontal, serta pergerakan gigi selama perawatan ortodonti. Penata laksanaannya ialah penggunaan NSAID atau acetaminophen. Sakit atau nyeri hebat seperti pencabutan impaksi pada gigi bungsu, implan, nyeri tajam pada pulpitis, serta temporomandibular disorder. Definisi analgesik. Analgesik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgesik dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan steroid dan non-steroid. Non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAIDs merupakan golongan obat yang memiliki sifat analgesik dan antiinflamasi yang digunakan untuk pengobatan nyeri ringan dan menengah serta untuk mengatasi peradangan.
Non-selektif atau T-NSAIDs terdiri dari diflunisal, ibuprofen, naproxen, ketoprofen, lansoprazole, florbiprofen, indomethacin, sulindac, ketodolac, diclofenac, ketorolac, piroxicam, meloxicam, mefenamic acid, dan nabumeton. Cara kerja NSAID non-selektif atau T-NSAID. Terjadinya radang pulpa atau infeksi jaringan sekitar gigi akan memicu membran sel melepaskan fosfolipid. Fosfolipid akan dipecah oleh enzim fosfolipasa A2 menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat merupakan bahan dasar mediator. Enzim siklooksigenase akan mengkonversi asam arakidonat menjadi prostaglandin. Hal ini akan menimbulkan rasa nyeri dan dirasakan oleh individu. NSAID non-selektif akan menghambat enzim siklooksigenase 1 dan 2 sehingga prostaglandin tidak terbentuk dan rasa nyeri hilang. Selektif COX-2 inhibitor terdiri dari selecoxib, etoricoxib, polmacoxib. Obat-obatan tersebut ditarik dari pasaran market US karena masalah Cara kerja NSAID selektif. Terjadinya radang pulpa atau infeksi jaringan sekitar gigi akan memicu membran sel melepaskan fosfolipid. Fosfolipid akan dipecah oleh enzim fosfolipasa A2 menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat merupakan bahan dasar mediator. Enzim siklooksigenase akan mengkonversi asam arakidonat menjadi prostaglandin. Hal ini akan menimbulkan rasa nyeri dan dirasakan oleh individu. NSAID selektif COX-2 akan menghambat enzim siklooksigenase 2 dalam pembentukan prostaglandin secara spesifik tanpa menghambat COX-1, sehingga homeostasis tidak terganggu. Dengan terhambatnya COX-2, maka prostaglandin PGE2 dan PGI2 tidak terbentuk sehingga persepsi nyeri hilang dan tidak mengganggu homeostasis tubuh. Namun terdapat efek samping dikarenakan NSAID selektif COX-2 menghambat enzim siklooksigenase 2 yang berperan dalam inflamasi, nyeri, dan demam, serta berperan dalam relaksasi otot polos dan mencegah agregasi platelet sehingga merugikan jantung tetapi aman bagi lambung. Non-steroid bekerja di sistem saraf perifer untuk menghasilkan efek analgesia. Golongan non-steroid sangat efektif dalam mengatasi nyeri akut derajat ringan ke sedang. Contoh jenis analgesik non-steroid seperti acetaminophen, obat-obat golongan NSAID seperti ibuprofen, aspirin, naproxen, diclofenac, asam mefenamat, dan piroxicam. NSAID yang paling sering digunakan untuk mengurangi nyeri pasca pencabutan gigi yaitu asam mefenamat, natrium diclofenac, ibuprofen, atau gabungan dari pemberian paracetamol dan jenis analgesik steroid. Steroid merupakan analgesik yang paling kuat. Saat ini analgesik steroid yang tersedia dan digunakan dalam penatalaksanaan nyeri sedang sampai berat. Contoh jenis analgesik golongan steroid seperti kodein, morfin, metadon, oksikodon, dan hidrokodon. Cara kerja analgesik steroid. Dalam sel tubuh terdapat reseptor glukokortikoid. Glukokortikoid selalu berikatan dengan heat-stok protein 90. Keduanya kebanyakan terletak di sitoplasma. Saat obat steroid masuk tubuh, glukokortikoid akan berikatan dengan steroid dan melepaskan heat-stok protein 90. Artinya, ikatan glukokortikoid dan heat-stok protein 90 dipisahkan oleh steroid. Ikatan glukokortikoid dan steroid akan bertranslokasi ke inti sel dan berikatan dengan glukokortikoid respon element dan meregulasi transkripsi gen dan berlanjut ke tahap sintesis protein seperti lipokotin 1 sebagai salah satu protein antiinflamasi yang dihasilkan. Lipokortin 1 akan menghambat kerja enzim fosfolipasa A2 sehingga akan terhambat pula pembentukan asam arakidonat untuk berubah menjadi reseptor nyeri yaitu prostaglandin, leukotrien yang akhirnya persepsi nyeri berkurang. Tangga analgesik menurut WHO. Tangga analgesik menurut WHO ada 3 kelas, yaitu yang pertama non-opioid seperti paracetamol atau NSAID. Yang kedua opioid lemah seperti kodein, hidrokodein atau tramadol. Yang ketiga opioid kuat seperti morfin, oksikodon, metadon, buprenorfin, fentanyl, dan non-opioid seperti ibuprofen, natrium diclofenac, dan naproxen. Kemudian dilanjutkan dengan tramadol dan yang terakhir dengan morfin ataupun oksikodon. Penata laksanaan. Penggunaan NSAID ditambah dengan acetaminophen dosis penuh jika masih ada ditambahkan agen opioid lemah dalam dosis penuh yaitu kodein 30 mg atau hidroquinone 5 mg. Penggunaan analgesik pada lansia dimulai dari acetaminophen 500 sampai 1000 mg setiap 8 jam maksimum 3 gram. Jika nyeri terus berlanjut,
Dilanjutkan dengan NSAID seperti ibuprofen, naproxen, florbiprofen, ketorolac ataupun celecoxib. Jika nyeri terus berlanjut, dilanjutkan dengan opioid seperti oksikodon, hidrokodon, tramadol, oksidon 2,5 mg setiap 6 jam, hidrokodon 5 mg setiap 6 jam, tramadol 25 mg setiap hari dengan peningkatan setiap 2-3 hari dengan 25 mg hingga 100 mg. Namun terdapat efek samping seperti perdarahan, ulcerasi lambung, sakit perut, hepatotoksisitas, dan gagal hati akut, gagal ginjal akut, alergi pada kulit, ruam, urtikaria kardiovaskular, infek miokard, aterotrombosis, gagal jantung kronis, dan stroke iskemik. Pada anak-anak, analgesik pilihan pertama yaitu acetaminophen 10-15 mg per kilogram setiap 4-6 jam. Bila nyeri terus berlanjut, dilanjutkan dengan ibuprofen untuk umur 2-12 tahun dengan dosis 5-7 mg per kilogram setiap 8-12 jam. Apabila nyeri terus berlanjut, dilanjutkan dengan naproxen dengan dosis 5-10 mg per kilogram setiap 8-12 jam. Dengan efek samping hepatotoksisitas, acetaminophen pada gangguan hati, iritasi lambung, ulcerasi, perdarahan dan perforasi, serta gangguan pembekuan darah akibat NSAID kodein yang berhubungan dengan mual, sedasi, sembelit, dan ketergantungan. Pada pasien insufisiensi ginjal dan hati, analgesik pilihan pertama yaitu acetaminophen dengan dosis 500-1000 mg setiap 6-8 jam, tidak perlu untuk penyesuaian pada insufisiensi ginjal, dosis hingga 2 gram setiap hari. Jika nyeri terus berlanjut, dilanjutkan dengan penggunaan NSAID, ibuprofen 200-600 mg setiap 4-6 jam. Tidak perlu penyesuaian pada insufisiensi ginjal, hindari atau gunakan dengan hati-hati pada insufisiensi hati. Jika nyeri terus berlanjut, dapat dilanjutkan dengan dihidrokodein dengan dosis 10-30 mg setiap 4-6 jam, kurangi dosis 25% pada insufisiensi ginjal. Apabila nyeri terus berlanjut, dapat dilanjutkan dengan penggunaan fentanyl dengan patch transdermal 12 mikrogram per jam, hanya jika pasien telah mengonsumsi obat nyeri narkotik kuat lainnya selama setidaknya 1 minggu. Interaksi obat. Interaksi obat-obatan merupakan penyebab paling umum dari medication error di negara-negara berkembang. Reaksi sinergis. Penelitian yang dilakukan oleh Escoda et al. Yang menilai efektivitas kombinasi tramadol 75 mg dan dexketoprofen 25 mg dibandingkan dengan tramadol 75 mg dan paracetamol 650 mg pada pasien pasca odontektomi molar 3, didapati bahwa tramadol dan dexketoprofen memberikan hasil analgesia yang efektif untuk mengontrol nyeri sedang sampai berat dan lebih unggul dibandingkan tramadol dan paracetamol dalam hal kecepatan onset dan intensitas analgesia. Pasien yang sedang meminum aspirin, NSAID akan menurunkan aspirin cardioprotective effect. Meminum aspirin minimal 30 menit sebelum meminum NSAID. Hasil penelitian Moore et al. Menyatakan bahwa efektivitas kombinasi ibuprofen 400 mg dengan paracetamol 1000 mg lebih unggul daripada obat yang mengandung opioid atau beberapa kombinasi obat yang diteliti. Selain itu, acetaminophen secara luas digunakan sebagai produk OTC yang juga digunakan dalam kombinasi dengan hidrokodon, oksikodon, kodein, dan propoxifen. Kombinasi analgesik yang paling sering digunakan dalam manajemen nyeri gigi yaitu acetaminophen plus kodein 300 mg plus 30 mg, oksikodon ibuprofen 5 mg plus 400 mg, atau hidrokodon acetaminophen 5 mg plus 325 mg atau 7,5 mg plus 500 mg. Paradigma utama untuk pengobatan nyeri gigi adalah pemilihan analgesik yang efektif dengan dosis serendah mungkin dengan kemungkinan efek samping yang paling rendah. Reaksi antagonis. Interaksi antara NSAID dengan kortikosteroid seperti metilprednisolon dan prednison. Kortikosteroid merupakan antiinflamasi yang berstruktur steroid yang bekerja pada jalur pembentukan mediator inflamasi. Penggunaan bersama kedua obat ini dapat mengakibatkan peningkatan resiko ulcer pada saluran pencernaan. Kombinasi dua NSAID meliputi diclofenac ibuprofen, meloxicam aspirin, diclofenac aspirin. Aspirin dengan kekuatan 80 mg lebih mempunyai efek antiplatelet, pencegahan infark miokardial, dan penyakit jantung lainnya dibanding antiinflamasi. Hasil interaksi ini berupa efek antikoagulasi meningkat, serum kalium meningkat, serta NSAID yang digunakan kadarnya meningkat dalam tubuh.
Tidak semua NSAID dapat menghambat efek antiplatelet aspirin. Naproxen, ibuprofen, meloxicam, dan rofecoxib tidak mempengaruhi efek kardioprotektif aspirin. Penggunaan bersama ibuprofen aspirin dapat meningkatkan mortality penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan penggunaan tunggal aspirin. Interaksi antara NSAID dan aspirin dapat dikurangi dengan memberi jarak ketika minum obat. NSAID dengan kandesartan, digoxin, furosemid, dan captopril. Pasien yang menggunakan kombinasi kandesartan, digoxin, dan furosemid terdiagnosa gagal jantung kongestif. Pasien yang menggunakan captopril terdiagnosa hipertensi. NSAID melemahkan efek antihipertensi dari diuretik, beta blocker, angiotensin converting enzyme inhibitors, vasodilator, alfa-2 agonis, alfa-1 antagonis, dan angiotensin 2 blocker. Penggunaan bersama NSAID dengan antihipertensi dapat mengurangi efek antihipertensi dikarenakan sintesis prostaglandin yang bersifat vasodilator terhambat. NSAID dapat meningkatkan tekanan darah sistol kurang dari 5 mm air raksa. Prostaglandin bekerja secara lokal pada ginjal untuk mempertahankan homeostasis melalui pengaturan reabsorpsi natrium dan air. Beberapa studi mengatakan bahwa penggunaan bersama NSAID dan obat antihipertensi masih tetap menaikkan tekanan darah. Reaksi alergi NSAID. Reaksi alergi dikaitkan dengan produksi imunoglobulin A oleh limfosit B khusus yang disebut sel plasma. Reaksi ini bermanfaat ketika antibodi diarahkan untuk melawan mikroorganisme patogen, misalnya bakteri, jamur, virus. Namun, respons ini menjadi merugikan ketika produksi imunoglobulin A dipicu untuk melawan substansi yang tidak patogen. Reaksi tipe 1. Reaksi hipersensitivitas tipe 1 bersifat segera dengan onset hanya dalam beberapa menit hingga beberapa jam. Salah satu contohnya yaitu syok anafilaktik. Gejala yang terjadi dapat berlangsung secara bersamaan ataupun setelahnya. Reaksi lainnya yang terlihat yaitu atopi. Reaksi tipe 2. Reaksi hipersensitivitas dalam kategori ini adalah reaksi sitotoksik. Contoh klasiknya adalah reaksi transfusi hemolitik yang terjadi ketika golongan darah yang ditransfusikan tidak sesuai dengan golongan darah pasien. Reaksi tipe 3. Reaksi hipersensitivitas tipe 3 dimediasi oleh kompleks imun. Contoh gangguan yang terkait dengan reaksi hipersensitivitas tipe 3 meliputi lupus eritematosus sistemik, artritis reumatoid, penyakit serum, dan glomerulonefritis. Penyakit-penyakit ini bersifat kronis dan pasien mungkin mengonsumsi obat penekan imun yang dapat mempengaruhi perkembangan infeksi oportunistik. Reaksi tipe 4. Reaksi hipersensitivitas tipe 4 tidak melibatkan imunoglobulin. Reaksi-reaksi ini adalah hasil dari respons antigenik limfosit T, monosit, dan makrofag. Dermatitis kontak adalah contoh klasik dari reaksi hipersensitivitas tipe 4. Klasifikasi reaksi hipersensitivitas terhadap NSAID. Yang pertama, reaksi hipersensitivitas terhadap NSAID yang dimediasi secara non-imunologis atau reaksi silang yang disebabkan oleh lebih dari satu inhibitor COX-1 yang tidak berhubungan secara kimia. Yang kedua, non-steroid inflammatory drug exacerbated respiratory disease atau penyakit pernafasan yang dieksaserbasi oleh NSAID. Yang ketiga, non-steroid inflammatory drug exacerbated cutaneous disease atau penyakit kulit yang dieksaserbasi NSAID. Yang keempat, non-steroid inflammatory drug induced urticaria or angioedema atau urtikaria atau angioedema yang diinduksi oleh NSAID. Yang kelima, reaksi hipersensitivitas terhadap NSAID yang dimediasi secara imunologis atau non-reaksi silang yang memediasi secara imunologis yang disebabkan oleh jalur IgE atau sel T sehingga reaksi yang disebabkan oleh obat hanya dari kelompok yang berhubungan secara kimiawi dan bermanifestasi sebagai urtikaria, angioedema, dan atau anafilaksis. Yang keenam, single non-steroid inflammatory drug induced urtikaria or angioedema or anafilaksis atau urtikaria atau angioedema atau anafilaksis yang diinduksi NSAID tunggal. Yang ketujuh, single non-steroid inflammatory drug induced delay HS reaction atau reaksi hipersensitivitas yang diinduksi NSAID tunggal. Demikianlah video penggunaan analgesik dalam kedokteran gigi kali ini. Semoga informasi dan ilmu yang kita dapat dari video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.